Selamat pagi. Kami dari kelompok pertama yang beranggota Evangelista Samiagu, Gisela Enji, Gracia Angelika, Gwenisa Depninasya, dan Irsat Dani ingin mempresentasikan luka. Pengertian luka, jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka, luka memar, luka lecet, luka iris, luka memar. Yaitu luka karena pukulan benda tumpul yang mengakibatkan rusaknya jaringan di bawah kulit. Pertolongannya, bersihkan luka dengan Rivanol, kompres dengan es, kemudian dibalut. Bersihkan luka dengan Rivanol, memar. Setelah itu kompres dengan es. Pertolongannya, bersihkan luka dengan Rivanol. Kompres dengan es. Kemudian dibalut. Kasar. Kemudian luka lecet, luka karena gesekan kulit dengan benda kasar sehingga mengakibatkan permukaan kulit terkelupas. Pertolongannya, bersihkan luka dengan Rivanol. Kemudian olesi obat merah. Dan tutup dengan kasa steril. Pakai cutter lah, cutter tadi mana? Luka iris, luka karena irisan benda tajam seperti silet, pisau, dan lain-lain. Pertolongannya, bersihkan luka dengan Rivanol. Kemudian tutup dengan plester hingga rapat.
Peralatan P3K yang kami gunakan adalah kasa steril, perban, plester, masker, obat merah, rifanol, kapas, jambuk, dan kantong plastik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanya kegunaan obat kuning itu buat ke luka tuh. Itu obat kuning tuh gunanya untuk bersihin luka. Apa namanya? Rifanol. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oh, silakan. Komposisi obat kuning itu apa? Hah? Komposisi. Seperti itu tidak terlalu masuk. Nggak tahu. Oh ya, komposisinya itu mengandung bahan aktif L-sridin laktat 0,1%. Ya, terima kasih. Kesimpulan. Kesimpulan ada kak? Buja. Aku tak tahu. Kesimpulan buja. Itu yang buat tadi. Apa? Apa namanya? Apa ya? Bingung ah. Apa? Kesimpulannya luka. Kesimpulannya Luka kita simpulkan yang dapat kita simpulkan, luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Cara penanganannya bisa kita lakukan sendiri dengan alat yang mudah dapat kita temukan di rumah. Udah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yaitu kejang otot ingin menjelaskan sebab akibat cara penanganan dan peralatan P3K. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kami. Yang pertama ada Novalita, yang kedua Nur Alima Darwita, yang ketiga Rasya Ihsan Setiadi, yang keempat Riana Altea Florencia Sianaga, yang kelima Rizka Ramadhani. Sebab dari kejang otot adalah karena kekurangan garam, kadar kalsium atau magnesium dalam tubuh sangat rendah, penggunaan obat yang sangat berlebihan, dan kurangnya jumlah darah akibat kontraksi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab dari kejang otot adalah duduk dengan posisi yang tidak benar, tidak cukup peregangan, dan kelelahan otot. Akibat dari kejang otot adalah dapat membuat seolah-olah seluruh otot telah kram dan tidak bisa bergerak. Otot akan terasa sulit untuk disentuh dan rasa sakit akan terus ada untuk beberapa waktu sesudahnya. Cara penanganan kejang otot adalah dudukkan korban dengan posisi kaki lurus, luruskan kaki yang kejang, dorong kaki yang kejang ke arah tubuh perlahan-lahan, menggunakan kompres es untuk menenangkan otot yang sakit, dan oleskan krim pereda kejang otot. Peralatan P3K yang kami gunakan adalah kotin krim atau kontrpen atau balsam dan kain kompres. Sekian dari presentasi kami, dan kami akan mempraktekkan cara menangani kejang otot. Duduk di bawah. Terus mau kompres mah. Iya,
jam bang. Bentar bang. Ini adalah balsam atau yang bisa kalian gunakan untuk meredakan rasa sakit kejang otot. Dan kalian bisa bantu untuk mengurut kejang otot ini perlahan agar bisa meredakan kejang otot yang dirasakan oleh Rasya. Tahan Rasya. Setelah kalian sudah mengurut kaki Rasya, kalian bisa mengasih minum untuk Rasya. Udah, Pak. Wah, kaki saya sudah sembuh. Terus, oke. Sekian. Suruh duduk dulu. Oke. Suruh duduk apanya? Rasya, udah. Oke, julurin kakinya Rasya. Duduk dulu jangan ya. Duduk dulu ya, ya Rasya ya. Di sini ya Rasya ya. Oke. Dah. Sini ya. Dah, tuh. Sekian dari praktek kami. Kesimpulan. Bentar Pak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kejang otot adalah sebelum kalian melakukan aktivitas, kalian bisa melakukan peregangan otot atau pemanasan. Jika tidak melakukan pemanasan atau peregangan otot, kalian bisa seperti Rasya mengalami kejang otot dan sakit tulang lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Biasanya, kejang otot itu bisa disebabkan karena kalian kurang peregangan atau melakukan aktivitas tidak ada pemanasan. Selain kejang otot itu Kadar kalsium atau magnesium dalam tubuh. kadar kalsium atau magnesium dalam tubuh sangat rendah, penggunaan obat yang sangat berlebihan, dan kurangnya jumlah darah akibat kontraksi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab dari kejang otot adalah duduk dengan posisi yang tidak benar, tidak cukup peregangan, dan kelelahan otot yang seperti yang dilakukan Rasya tadi. Sudah. Dulu baru Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami dari kelompok 3 yaitu kaki terkilir akan mempresentasikan dan mempraktikkan cara penanganan dari terjadinya kaki terkilir. Definisi, kaki terkilir adalah cedera yang terjadi ketika pergelangan kaki terkilir, terpelintir, atau terputar dengan posisi aneh. Kondisi ini dapat meregangkan atau merobek kumpulan jaringan keras atau ligamen yang membantu menopang tulang pergelangan kaki. Penyebab utama kaki terkilir adalah meregangnya ligamen, otot, dan tendon secara berlebihan. Akibatnya, sendi pergelangan kaki mengalami ketidakstabilan yang berkepanjangan atau kronis. Nyeri pergelangan kaki kronis mengalami radang sendi atau artritis pada sendi pergelangan kaki. Cara penanganannya adalah 1. Lindungi area yang terkilir dan istirahatkan. 2. Kompres dengan es. 3. Bungkus dengan perban. 4. Atur posisinya. 5. Minum obat pereda nyeri. 6. Hindari hal-hal yang beresiko. Peralatan dari P3K kami adalah es batu, kain, perban, dan obat pereda nyeri. Sekian dari presentasi, kami akan mempraktikkan cara penanganannya. Datu, usap-usap kan ya. Kayaknya mana? Sakit berat.
lindungi area yang terkilir dan istirahatkan. Dua, kompres dengan es. Cair dan es. Cair semua. Tiga, bungkus dengan perban. Pasti bau palsu. Kesimpulan dulu kan baru kita nanya. Kesimpulan dulu baru nanya. Iya. Kira-kira kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari ini adalah bahwa kaki terkilir itu berbahaya dan cara mengatasi kaki terkilir itu sangat berbahaya Karena pergelangan kaki yang terkilir bisa terpelintir ataupun terputar dalam posisi yang aneh yang dapat merenggangkan atau merobek kumpulan jaringan keras. Sebaiknya kita jauhi resiko-resiko berbahaya dan atau empat, atur posisi. Lima, minum obat pereda nyeri. putih mana putih anjir Udah apa pakai teh? oh iya ketawa anjir. Enam, hindari hal-hal yang berisiko. Sekian praktik dari kami. Baik, kesimpulan dari presentasi dan praktik kami yaitu kaki terkilir adalah kejadian pergelangan kaki terpelintir atau terputar dengan posisi aneh. Kondisi ini dapat merenggangkan atau merobek kumpulan jaringan keras. Kita harus menghindari hal-hal yang berisiko menyebabkan kaki terkilir. Penanganannya sangat umum dan sangat mudah dilakukan, walau kita bisa minta bantuan orang lain ataupun diri sendiri. Sekian dari hasil kesimpulan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Apa komposisi obat pereda nyeri tersebut? Ini isinya yaitu mefenamin asid dengan 500 mg. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 yaitu shock. Shock disebabkan karena pembuluh darah kurang terisi sehingga pengaliran darah terganggu. Cara penanganannya adalah letakkan korban telentang dengan kepala lebih tinggi dari kaki. Selimutilah korban dengan selimut yang tebal supaya hangat. Jika masih sadar, berilah minum yang hangat. Jika korban ada luka di dalam perut, jangan sekali-sekali diberi minum. Letakkan minyak kayu putih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika shock terus-menerus tidak bisa bangun ketika aplikasinya kemudian atau lainnya, apa pencegahan yang kalian bisa lakukan untuk korban? Jawab lah. Jawab lah tadi tuh. Ngomong nggak Sel? Kalau yang memang tidak bisa diatasi, bisa dibawa ke rumah sakit biar diberi
penanganan yang lebih baik. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui cara menangani shock. Dan untuk menghindari shock, kita harus banyak mengonsumsi air putih agar aliran darah lancar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pingsan. Kelompok saya beranggotakan Syarifah Nazwa Ramadhani, Santi Fira Novianti, Syafiah Meika, Zaskia Arasya Putri, Julio Siahaan, dan saya Zahra Dagustin. Penyebab-penyebab orang pingsan adalah stres, ketakutan, cuaca yang terlalu panas, sengatan listrik, perubahan posisi secara tiba-tiba, dan anemia. Akibat-akibat pingsan ada pula mengalami cedera, detak jantung tidak normal, stenosis atau penyumbatan katup jantung, dan hipertensi. Cara penanganannya yaitu cek kondisi pernafasan, baringkan tubuh pasien, pantau pernafasan dan kerja jantung. Peralatan P3K yang diperlukan yaitu tandu, minyak kayu putih, dan air hangat. Sekian presentasi kelompok saya akan mempraktekkan cara menangani orang pingsan. Saat korban pingsan, korban dibawa ke tempat yang lebih teduh. Kepala harusnya dibaringkan sejajar dengan badan. Kendurkan pakaian, woy. Semua pakaian dikendurkan agar tidak mengganggu pernapasan. Semua pakaian dikendurkan agar tidak mengganggu pernapasan. Itu sih sebelum kau. Korban diberikan rangsangan dengan bau-bauan. Contohnya minyak kayu putih. Udah. Setelah sadar, korban diberi minuman yang hangat. Minum kan? Capek aku. Udah. Kesimpulannya adalah, saat melihat orang pingsan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan orang yang pingsan dan memberikan pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan. Salah satu contohnya adalah memberikan rangsangan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Nggak ada. ditanyakan? Silakan. Apa? Sebulan. Sebulan. Tergantung nggak sih? Tergantung dia. Jika dia merangsang, maka dia akan segera bangun. Jika diberikan rangsangan. Tapi Kalau dibiarkan doang? dia bisa hidup. Udah. Sudah. Masa? Tergantung saja ya. Kalau memang tak bangun, bawa ke rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Kami dari kelompok patah tulang ingin mempresentasikan serta mempraktikkan. Patah tulang adalah kondisi di mana terjadinya tulang yang patah pada organ tubuh manusia. Penyebab patah tulang antara lain karena sebuah kecelakaan, cedera terjatuh dari tangga, atau perkelahian. Penanganan pertama, luka dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan kapas. Alkohol dan kapas dulu. Udahkah? Belum. Setelah itu diberi obat betadin dan ditutup menggunakan kapas, lalu diperban. Gulungnya nggak usah banyak-banyak juga. Sini. Langsung di... Habiskan. Udah diikat. Ini jangan langsung diikat. Oh, udah. Itu dibuka. Udah. Nah, penanganan kedua, jika sudah menangani penanganan pertama dan merasa sangat sakit pada tulang yang patah, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen untuk melihat apakah ada luka serius pada tulang yang patah, sehingga dapat diobatin oleh dokter atau dilakukannya operasi. Kesimpulan dari patah tulang ini adalah kita dapat mengetahui cara penanganan pertama jika seseorang terjadi patah tulang dan dilanjutkan penanganan kedua untuk dibawa ke rumah sakit. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Patah tulang itu kan ada 3 macam. Nah, patah tulang yang sedang dialami sama Abin ini adalah patah tulang bagian mana? Patah tulang pada Abian ini termasuk ke dalam patah tulang bagian dalam pada tangan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.